Materi IPS kelas 8 semester 2, Penguatan Ekonomi Maritim dan Penguatan Agrikultur. Halo anak-anak di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Salmawati, saya bekerja di SMP Negeri 8 Kota Kupang. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa dapat menjelaskan potensi ekonomi maritim di Indonesia. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Tiga, mendeskripsikan strategi kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Empat, siswa dapat menjelaskan ekonomi agrikultur. Penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. 1. Penguatan ekonomi maritim. Nah, perhatikan gambar potensi ekonomi maritim di Indonesia. Ada ekonomi maritim dan ada ekonomi kelautan. Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ekonomi maritim atau maritime ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Anak-anakku sekalian, perhatikan contoh kekayaan Indonesia di bidang ekonomi maritim dalam bentuk pengembangan rumput laut. Rumput laut merupakan kekayaan sekaligus keindahan bawah laut untuk menarik wisatawan, baik asing maupun lokal. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, tahun 2010, terdapat 108 konservasi perairan dengan luas 15,78 juta hektar yang diharapkan dapat meningkatkan menjadi 20 juta hektar pada tahun 2020. Beberapa daerah memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia dan menjadi spot penyelam yang wajib dikunjungi para penyelam seperti Bunaken, Sulawesi Utara, Raja Ampat, Papua Barat, Labuan Bajo, dan Wakatobi. Apakah kalian mengetahui bahwa sekitar 75% dari total wilayah Indonesia terdiri dari wilayah perairan lautan? Wilayah laut Indonesia yang sangat luas merupakan potensi yang penting dan perlu dipelihara serta ditingkatkan kualitasnya. Berdasarkan statistik perikanan tahun 2012 dari Food and Agriculture Organization (FAO), Indonesia merupakan negara peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Indonesia juga merupakan negara kedua dalam hal banyaknya jumlah kapal yang dimiliki setelah Tiongkok. B. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan. 1. Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. 2. Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, budidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. 3. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. 4. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari 3 sektor. Sektor pertama yaitu pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam realita, industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik. Ditinjau dari segi daya saing, pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Industri galangan kapal yang sebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai hulu hilir yang panjang. 2. Sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. 3. Sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda atau multiplier effect yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri. C. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim. Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dari perubahan paradigma dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim dalam menyambut ASEAN Connectivity, Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar
yaitu Pelabuhan Belawa di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, serta pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Selain itu, telah disiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak karena regulasi tiap negara di ASEAN sangat berbeda-beda, maka diperlukan harmonisasi regulasi. Kebijakan dalam pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pertama, membangun sekolah pelayaran dan perkapalan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam sektor ekonomi maritim. 2. Memberikan pelatihan kepada para pelaku sektor ekonomi maritim. 3. Melakukan patroli laut untuk mencegah masuknya beroperasinya kapal-kapal pencuri ikan. 4. Melakukan penindakan terhadap kapal pencuri ikan. 5. Modernisasi penangkapan ikan. 6. Melarang beroperasinya metode penangkapan yang merusak ikan. 7. Pengembangan infrastruktur pengolahan ikan. Penguatan agrikultur di Indonesia. Pengertian ekonomi agrikultur. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Ekonomi agrikultur adalah upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Potensi agrikultur di Indonesia. Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% bagi pendapatan nasional Indonesia, BPS 2012. Fakta tersebut menguatkan pertanian sebagai mega sektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian di Indonesia merupakan kontributor besar dalam pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, penyediaan bahan baku industri. Sektor pertanian juga berperan dalam memeratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. B. Peran agrikultur di Indonesia. 1. Menyerap banyak tenaga kerja. 3. Sebagai penyumbang dalam pendapatan nasional. 3. Sebagai penghasil devisa. 4. Sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat. 5. Menjadi sektor utama pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. 1. Skala usaha pertanian relatif kecil. 2. Modal terbatas. 3. Penggunaan teknologi masih sederhana. Sangat dipengaruhi musim, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Akses terhadap kredit masih rendah. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar yang merugikan petani. Alih fungsi pertanian menjadi lahan non-pertanian. Dan yang terakhir adalah kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi pertanian. 3. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur. 1. Eco-farming. 2. Distribusi pupuk secara merata. Dan 3. Perbaikan irigasi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.